Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita sering bertanya, kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Nah, kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan yang terkenal yang ada di dalam Alkitab, yaitu Elia. Kita mau lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-36. Dikatakan seperti ini. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Nah, pada waktu itu Elia berdoa supaya Tuhan menjawabnya. Tetapi kalau kita mau lihat di ayat selanjutnya, ayat 37 dikatakan seperti ini. "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Jadi di ayat 36 itu adalah doa Elia yang pertama yang Tuhan belum jawab. Akhirnya di ayat ke-37 Elia berdoa lagi dan berkata, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku." Itu pastinya karena yang di 36, ayat 36 itu Elia belum dijawab. Akhirnya ayat 37 Elia berdoa, dan ayat 38, "Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Jadi setelah dia berdoa yang kedua di ayat 37 itu, ayat 38-nya Tuhan menjawab doanya. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini, kenapa doa pertamanya di ayat 36 itu Tuhan tidak langsung jawab? Nah, kalau kita lihat di ayat 36 itu Elia mengatakan, "Biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel." Tetapi sayangnya dia juga mengucapkan, "Dan bahwa aku ini hambamu." Jadi Elia menyisipkan keegoisannya, kepentingan pribadinya di dalam doanya tersebut. Tetapi bedanya di ayat 37 itu dikatakan bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Tidak ada keakuan, tidak ada keegoisan, atau tidak ada kepentingan pribadi yang dimasukkan di dalam doanya yang kedua ini. Jadi doa yang pertama tidak dijawab, tapi doa yang kedua dijawab. Apa yang bisa kita pelajari saat ini adalah saat doa-doa kita itu cuma untuk kepentingan pribadi kita, cuma untuk egois kita, pasti Tuhan tidak akan menjawab. Tetapi kalau saat doa-doa kita itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk keegoisan kita, Tuhan akan langsung menjawab setiap doa-doa kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita berdoa tetapi cuma untuk hawa nafsu kita, cuma untuk keinginan pribadi kita, atau cuma untuk egois kita, tanpa untuk kehendak Tuhan, tanpa untuk memuliakan Tuhan, pasti akan beda dengan doa yang kita panjatkan tapi untuk kehendak atau kemuliaan nama Tuhan. Nah, saat ini kita juga akan dengarkan sebuah lagu tentang doa yang ada. Mari, semoga lagu ini bisa juga untuk menjawab setiap pergumulan kita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan